Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini bersama dengan rekan-rekan kita di rumah masing-masing, kita bisa bersama-sama mengikuti doa malam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yakin bahwa kita menerima jaminan keselamatan. Amin. Amin. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir bagaimana cara Tuhan supaya memelihara iman kita sehingga sampai akhir kita tetap percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Salah satu cara Tuhan memelihara iman kita adalah melalui komunitas Kristen di mana kita berada, yaitu sesama kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kita menikmati kasih Allah, memuji kebesarannya karena kasih yang dilimpahkannya bagi setiap kita. Mari kita menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan segala penghadapanku. Hidupku kekal ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih dan sayang-Mu bagi setiap kami. Ketika kami menikmati terangnya matahari, kami menikmati alam ciptaan-Mu, kami melihat dan kami merasakan bahwa Engkau Allah mengasihi kami. Dan biarlah kasih itu yang terus bergejolak dalam hati kami, untuk kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan juga berdoa bersama. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudaraku, mungkin kita pernah ditegur oleh hamba Tuhan, atau juga sesama rekan kita seiman di dalam Tuhan, atau mungkin anggota keluarga kita, karena kita melakukan suatu kesalahan. Puji Tuhan, kalau kita punya kerendahan hatian untuk menerima teguran tersebut. Tetapi seringkali
kita sulit untuk menerima teguran ketika kita melakukan suatu kesalahan. Itulah sebabnya tidak jarang kita menemukan bahwa ada orang yang pindah dari suatu gereja karena ditegur, atau relasinya jadi rusak karena tersinggung atas teguran yang disampaikan kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku, di dalam menghidupi keselamatan yang telah Allah berikan bagi setiap kita secara cuma-cuma, kita memang kadang melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu. Betul atau betul? Ya, kita sering kali, entah itu kita sadar atau tidak, kita melakukan kesalahan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, ada rekan-rekan kita, ada komunitas Kristen di mana kita berada. Tuhan tempatkan kita di sana supaya ketika kita melakukan kesalahan, ada orang-orang yang membimbing dan menegur kita. Untuk itulah Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, ketika hati kita mulai condong kepada yang jahat, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita seiman, merekalah yang menarik kita supaya kita kembali condong hatinya kepada Tuhan. Saudaraku, sadar ataupun tidak, ketaatan kita kepada Kristus memang adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus memakai kita, orang-orang yang percaya, memakai saudara-saudara kita seiman untuk membimbing kita sehingga kita menyadari kesalahan kita. Saya bacakan ayatnya yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selagi masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudaraku, kita bertumbuh bersama-sama di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu, kita penting untuk saling menasihati satu dengan yang lain setiap hari. Artinya apa Bapak Ibu, saudaraku? Kita menasihati sesama kita ketika mereka melakukan suatu kesalahan setiap hari. Artinya dengan tidak menyerah, dengan tidak lelah, kita harus menasihati sesama kita. Mungkin kita berpikir sulit bagiku untuk menasihati dia karena sudah berkali-kali dia diingatkan, tetapi dia masih melakukan kesalahan yang sama. Tunggu aja Tuhan yang menjamah hatinya supaya dia bisa berubah. Atau mungkin sebagian dari kita cuek, saudaraku. Kita cuek dengan kesalahan yang sesama kita lakukan, atau mungkin kita lebih suka menggosipkan saudara kita yang melakukan kesalahan tanpa kita terang-terangan untuk berbicara kepadanya secara langsung. Tahu nggak? Si ibu itu, dia itu tukang bohongin orang loh. Tahu nggak kamu? Si B itu sudah lama loh, dia nggak datang ke gereja. Kenapa tahu nggak? Karena begini. Tetapi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu kita mengajak dia untuk berbicara empat mata, duduk bersama-sama dengan dia, bila perlu mengajak makan, tapi jangan sampai ketika diajak makan lupa apa yang mau dibicarakan. Lalu kita sama-sama ngomong, menasihati dia atas kesalahan yang dia lakukan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa saudara kita itu akan dituntun oleh Tuhan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Nasihatilah seorang akan yang lain selagi masih dapat dikatakan hari ini. Artinya apa? Kita menasihati sesama kita tanpa lelah selagi masih ada kesempatan, Bapak Ibu. Perhatikan ini. Selagi masih ada kesempatan, nasihatilah sesama kita tanpa kita menyerah. Siapa yang tahu saudara kita ini nantinya dia sudah tidak ada lagi. Siapa yang tahu bahwa saudara kita ini sebentar lagi
akan mengalami satu situasi yang lebih berat. Selagi masih ada kesempatan, mari kita menasehati sesama kita. Saudara, saya pernah jatuh dalam kesalahan yang sama. Ada saudara saya yang melakukan kesalahan, lalu saya membiarkan. Saya cuek. Hingga sampai satu ketika, dia pada akhirnya harus masuk ke rumah sakit. Padahal Tuhan menggerakkan saya untuk tegur dia supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Tetapi saya cuek. Dan pada saat itu saya betul-betul menyesal. Harusnya kalau saya mungkin menasihati dia, dia mau mendengar dan dia tidak sampai mengalami musibah yang seperti ini. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita saling menasihati satu dengan yang lain. Saya mau dinasihati, Bapak Ibu mau saya nasihati. Selagi masih ada kesempatan, dengan tidak lengah kita saling menasehati satu dengan yang lain. Sekiranya ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak berkenan atau salah ketika kita melakukan sesuatu. Kenapa Bapak Ibu? Supaya hati kita tidak semakin menikmati dosa dan kita tidak semakin jatuh terjerembab dalam dosa tersebut. Karena kalau sudah jatuh, sudah menikmati dosa, akan sulit untuk bangkit. Tapi itu sulit loh, apalagi kalau orangnya memang susah untuk dibilangin. Aduh loh, aku gak berani ngomong sama dia, aku gak berani nasihatin dia. Karena aku takut nantinya dia menolak apa yang aku ngomongin kepada dia. Aduh loh, aku takut dijauhi sama dia. Aku gak berani. Soalnya aku takut nantinya relasi kami jadi rusak. Mungkin banyak alasan bagi kita Bapak Ibu untuk kita tidak menasehati sesama kita. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, sebelum akhirnya dia semakin jatuh terjerembab di dalam dosa. Coba pikirkan ini Bapak Ibu. Bukankah kebaikan dirinya itu jauh lebih penting daripada perasaan kita ketika kita takut dijauhi, perasaan takut karena relasi akan rusak, atau perasaan tertolak? Bukankah kebaikan sesama kita itu jauh lebih penting daripada perasaan-perasaan kita? Saya berkali-kali pernah menasehati orang lain dan nasihat saya sulit diterima oleh dia. Bahkan ada yang menjaga jarak setelah itu. Tetapi berkali-kali juga saya menemukan bahwa ada satu titik. Orang-orang yang saya nasihati berkata kepada saya, terima kasih, kamu waktu itu sudah menasihati saya. Beberapa orang sudah sempat mengalami satu kesulitan yang berat, lalu berkata kepada saya, maaf ya, waktu itu aku tidak menerima nasihatmu. Akhirnya jadilah seperti yang sekarang ini. Dalam perjalanan kita Bapak Ibu menerima pemenuhan akan keselamatan dari Kristus, kita ini sedang berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita seiman kepada kehidupan kekal itu. Dalam perjalanan itu mungkin ada saudara-saudara kita atau mungkin kita juga yang jatuh. Masakan ketika saudara kita jatuh kita membiarkan dia? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Saya rasa kita akan mengulurkan tangan kita kepada dia sehingga dia bangkit kembali dari kesalahannya, dari kejatuhannya, dan kita bisa kembali berjalan bersama-sama menuju kepada kekekalan itu. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ayat 14 berkata, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Inilah alasan mengapa pada akhirnya kita melakukan semuanya itu. Karena kita sudah beroleh bagian di dalam Kristus.
kita sudah menjadi milik Kristus. Kita saat ini sedang bersama-sama untuk berjalan kepada jaminan keselamatan itu. Dalam perjalanan itu, seperti yang saya katakan tadi, ada saudara kita yang jatuh. Mari kita ulurkan tangan kita untuk menolong dia. Hari ini sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita sudah banyak mempelajari selama sepanjang bulan ini. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, komunitas Kristen, Jemaat GKT Gloria Cakra Negara, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan kita menasehati satu dengan yang lain, agar ketika salah seorang dari kita ada yang mulai berpaling dari Tuhan, ada kita yang mulai menarik dia supaya dia kembali berjalan bersama-sama dengan kita menuju kepada keselamatan itu. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita untuk terus menasehati sesama kita sebagai satu tubuh di dalam Kristus untuk menerima jaminan keselamatan itu. Adalah suatu anugerah kalau Bapak, Ibu, Saudara dinasehati oleh sesama rekan. Adalah suatu hal yang anugerah juga ketika saya dan Bapak, Ibu dipakai Tuhan untuk menasehati sesama. Karena itu adalah cara Tuhan untuk menolong sesama kita supaya mereka tetap berada pada keselamatan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ada rekan-rekan kami, sesama kami dalam komunitas Kristen yang mau memperhatikan kami dengan memberikan nasihat ketika kami melakukan suatu kesalahan. Karena itulah cara Tuhan untuk mendidik kami, sehingga kami dipelihara sampai kami menerima keselamatan yang utuh itu ketika nanti Engkau datang. Tuhan, tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan setiap hari menasehati, memperhatikan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk tes dari COVID-19 di Indonesia yang belum mencapai standar WHO. WHO sendiri adalah organisasi tingkat dunia yang bergerak di bagian kesehatan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya menemukan informasi bahwa swab tes COVID-19 ini di Indonesia selama bulan Agustus belum memenuhi standar dari WHO. Karena berdasarkan panduan WHO, standar pemeriksaan yang layak adalah 1.000 orang per sejuta penduduk setiap minggunya. Nah, di tengah-tengah pertambahan kasus baru COVID-19 yang semakin tinggi, pemerintah justru diduga hendak merem swab test ini. Mari kita sama-sama berdoa mendukung agar tes COVID-19 ini di Indonesia memenuhi standar WHO, agar pencegahan dari COVID-19 ini semakin efektif di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati mendoakan pemerintah kami Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan turun atas pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga mereka bisa bekerja sama secara serius dalam mengupayakan tes COVID-19 yang masih belum merata di berbagai daerah di Indonesia. Khususnya di daerah-daerah yang masih minim dilakukannya tes Tuhan, kami merindukan setiap pemerintah kami dengan hikmat Tuhan, mereka dapat mengambil keputusan dan mereka dapat menentukan strategi yang tepat di dalam mengadakan tes COVID-19 bagi masyarakat di berbagai daerah. Kami percayakan untuk bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk pencegahan yang lebih efektif lagi, kami percaya bahwa Engkau Tuhan memperhatikan bangsa kami. Dan biarlah kerinduan kami menjadi kerinduan Tuhan juga, bahwa bangsa kami dipulihkan Tuhan melalui setiap usaha-usaha dari pemerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk tantangan pendidikan di Indonesia di tengah-tengah pandemi saat ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk Indonesia, khususnya bagi pembelajaran secara online yang dilakukan oleh banyak sekolah di Indonesia.
Saudaraku, kita merindukan bahwa pembelajaran ini dapat berjalan secara efektif dan setiap siswa bisa menikmati setiap pembelajaran dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur keberadaan pandemi di bangsa kami ini, dan kami juga bersyukur atas perkembangan demi perkembangan yang Tuhan boleh tunjukkan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami saat ini mendukung di dalam doa, kiranya hikmat Tuhan turun atas guru-guru dan juga orang tua yang harus mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya setiap materi pembelajaran dapat dikembangkan secara efektif untuk mendorong para siswa dan mahasiswa Tuhan di dalam proses belajar di rumah. Kami berdoa untuk para pelajar dan para mahasiswa, kiranya semangat dan tekad yang tinggi ada di dalam diri mereka, meskipun di dalam segala keterbatasan yang dihadapi. Tuhan, kami saat ini juga berdoa pula bagi beberapa sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara tatap muka. Tuhan, kiranya Tuhan melindungi setiap siswa dan juga guru. Pertolongan Tuhan atas pihak sekolah kiranya dinyatakan Tuhan, agar dapat mengawasi dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kami menyerahkan untuk pendidikan di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita berdoa juga untuk angka kemiskinan di Indonesia di tengah pandemi yang semakin meningkat. Dari informasi yang saya dapatkan, di pertengahan Juli 2020 yang lalu, Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin itu sebesar 1,63 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan karena adanya pandemi ini, Bapak Ibu. Dan pandemi ini kelihatannya belum mengalami penurunan. Mari kita sama-sama berdoa bagi pemerintah kita. Kita mendukung pemerintah kita dalam mengatasi permasalahan ini. Kita juga mendukung setiap warga Indonesia di dalam doa, setiap kita. Kiranya Tuhan juga memampukan kita di dalam menghadapi permasalahan perekonomian di negara kita ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami pun mendukung pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hikmat-Mu turun atas mereka, Tuhan. Kami merindukan Tuhan bahwa di dalam kehendak-Mu yang sempurna itu, setiap pemerintah kami berupaya menurunkan angka pengangguran dan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru. Tuhan, kami mendukung di dalam doa setiap pemerintah kami. Kiranya berbagai program yang telah disiapkan pemerintah kami dalam menekan laju kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2021 nantinya dapat terrealisasikan dengan baik. Kami pun berdoa bagi setiap kami warga Indonesia, Tuhan. Kami merindukan setiap kami pun boleh mendukung setiap program pemerintah untuk sama-sama menggalakkan semangat dari pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, Tuhan. Dan kami percaya bahwa kesatuan hati bangsa Indonesia Tuhan boleh ciptakan, Tuhan. Dan ajar kami untuk terus menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita berdoa bagi gereja-gereja khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Beberapa gereja sudah ada yang mulai ibadah secara onsite di gereja mereka masing-masing. Mari kita berdoa kiranya setiap warga gereja bisa menikmati peribadatan yang ada dalam kondisi normal ini. Mereka juga bisa tetap memperhatikan untuk protokol kesehatan. Demikian pula kita berdoa bagi gereja-gereja yang masih melaksanakan ibadah secara online. Kiranya setiap warga jemaat juga bisa terus menikmati ibadah yang dilaksanakan secara online. Dan kiranya kehadiran gereja juga di tengah-tengah provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Engkau memberikan keberanian bagi beberapa gereja dalam
membuka ibadah secara langsung di gereja masing-masing. Kami mendukung Bapa ke dalam tangan Tuhan setiap gereja-gereja itu. Kiranya setiap warga gereja dapat menikmati peribadatan dalam kondisi yang normal. Kiranya hikmat Tuhan juga boleh turun atas mereka, agar mereka serius dalam memperhatikan protokol kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja yang mungkin saat ini belum melaksanakan ibadah di gereja secara langsung, tetapi masih ibadah online. Tuhan, kami berdoa kiranya setiap warga jemaat bisa tetap mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Kami merindukan Tuhan bahwa setiap sarana yang disediakan oleh gereja boleh Engkau pakai Tuhan untuk membuat jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami pun merindukan Tuhan kehadiran gereja di wilayah masing-masing di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Kami menyadari kami adalah minoritas Tuhan, tapi minoritas bukan berarti kami tidak berkualitas. Kami berdoa kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui kehadiran gereja, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir kita berdoa bagi jemaat GKT Gloria Cakranegara. Kita berdoa untuk 3 hal. Yang pertama, kita berdoa bagi pertumbuhan kerohanian jemaat di masa pandemi. Kita juga berdoa bagi pekerjaan setiap jemaat, baik itu jemaat yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kita juga berdoa bagi komisi anak Bapak Ibu. Kita merindukan anak-anak boleh terus bertumbuh melalui firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu kepada setiap mereka di sekolah minggu secara online. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa untuk ketiga pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa dalam masa-masa pandemi ini gereja kami Tuhan mampukan untuk boleh menyediakan sarana ibadah melalui online. Tuhan, kami berdoa biarlah sarana ini kami percaya Tuhan menggunakannya, Tuhan memakainya untuk menumbuhkan kerohanian setiap kami. Mungkin banyak kekurangan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak terbatas. Segala pekerjaan-Mu bisa Engkau nyatakan khususnya bagi pertumbuhan kerohanian setiap kami. Kami saat ini berdoa menyerahkan biarlah kerinduan itu terus Engkau tempatkan di hati kami. Kami mengikuti doa malam, kami mengikuti ibadah, dan juga persekutuan-persekutuan yang lain Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang kami rindukan Tuhan. Kami saat ini berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat dengan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan masing-masing kepada setiap mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah ketekunan dan semangat Tuhan tempatkan di hati setiap jemaat ini dalam setiap pekerjaan yang digeluti. Sehingga sungguh setiap pekerjaan itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi lebih dari itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang juga belum mendapatkan pekerjaan, yang sedang dalam proses pencarian pekerjaan Tuhan, kami pun percaya bahwa Engkau Allah telah menyediakan pekerjaan itu kepada bagi setiap mereka. Tetapi ajarkanlah Tuhan setiap jemaat untuk terus bersandar hanya kepada pemeliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga ketika pekerjaan itu telah ada, setiap jemaat juga boleh memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang ada. Kami saat ini juga mendukung ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk komisi anak yang juga setiap hari minggunya mereka juga mengikuti sekolah minggu online Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga ada guru-guru sekolah minggu yang dengan penuh semangat mengajari mereka secara online Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong anak-anak ini melalui setiap materi yang diberikan dalam saat teduh mereka juga, dalam ibadah-ibadah yang disediakan. Mereka boleh menikmati Tuhan dan bertumbuh. Dalam masa-masa pertumbuhan mereka mengenal Kristus secara mendalam. Kami berdoa untuk setiap guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya semangat dan kekuatan dari Tuhan juga memampukan mereka. Untuk mereka boleh semangat di dalam mendidik dan mengajar anak-anak ini seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi bangsa kami, bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana gereja kami boleh berdiri, dan juga bagi gereja kami ini. Kami menyerahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
setiap kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya persekutuan doa malam ini boleh terus kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita dan kita menyenangkan Dia dari setiap hal yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita melewati masa-masa pandemi ini. Saya percaya bahwa kasih Kristus tetap bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.